Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita kemampuan, yang telah mengaruniakan kepada kita kesanggupan, yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan untuk sama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan mengacu pada kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid berkenaan dengan bab buah-buah kesabaran. Tidak berpanjang kalam, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alamat. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi bidaro ini. Kita masuk di bab samaratus sabri, buah-buah kesabaran. Qala musannif hafizahullah ta'ala, inna sabra wasilatun lil husuli ala samaratin kasiratin. Sesungguhnya kesabaran itu adalah wasilah atau sarana untuk mendapatkan buah-buah yang banyak. Wa manafi'a jammati wa fawaida adimatin, dan manfaat-manfaat yang agung serta faedah-faedah yang agung. Kama anahu ya'udu alal mu'mini bikulli khairin wa falahin. Sebagaimana kesabaran itu kembali kepada mukmin dengan setiap kebaikan dan kemenangan atau kebahagiaan. La astahilan nas-so'ba au udrikal muna famang qadatil amalu illa li sabiri. Dikutipkan sebuah syair, katanya, sungguh akan menjadi mudah kesulitan atau akan didapatkan sebuah harapan, maka tidaklah kemudahan dan harapan itu ada ila kecuali lisobiri bagi orang-orang yang sabar, Fangdur ila nabilah Yusuf alaihi salam hina masabara ala khabsihi au salahu dalika ilal mulk. Maka perhatikanlah kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam ketika beliau bersabar saat di penjara, saat ditahan, yang itu mengantarkan beliau kepada al-mulk, pada kerajaan atau kekuasaan. Amma fi Rasulillah Yusuf uswatun limislika masjunan ala dzulmi wal ifki. Adapun pada diri Rasulullah Yusuf itu ada keteladanan, yaitu sebagaimana engkau ketika ditahan karena atau di atas kedoliman dan fitnah, aqama jamila sabri fil habsi burhatan. Maka Yusuf alaihissalam itu beliau langsung menunaikan atau menegakkan kesabaran yang indah. Fa aslamahu sabrul jamilu ilal mulki. Maka kesabaran yang indah itu menyelamatkan beliau dan mengantarkannya kepada kekuasaan. Qala Ghazali rahimahullahu wa qad wasafa Allah ta'ala sabirina bi awsafin wa dzakara sabra fil Qur'ani fi naifi wa sab'ina mawdi'an wa adafa aksara darajati wal khairat ila sabri wa ja'alaha samaratun laha. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau berkata, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati orang-orang yang sabar dengan berbagai sifat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kesabaran di dalam Al-Quran lebih dari 70 tempat, dan Allah gandengkan, Allah sandarkan mayoritas derajat dan kebaikan itu kepada kesabaran, dan Allah jadikan derajat dan kesabaran itu adalah buah bagi kesabaran. Wa ilaika batu hatihi samarati allati yantijuha as-sabru lisabirin. Maka untukmu wahai Al-Qari, wahai pembaca yang budiman, ini sebagian dari buah-buah yang menjadi natijah, menjadi hasil atau akibat dari kesabaran bagi orang-orang yang sabar. Nah, di antara buahnya yang pertama adalah al-falahu natijatul lisabri. Kebahagiaan, kesuksesan ini adalah natijah hasil dari kesabaran. Rabatul Qur'anu baina sabri wal falah. Al-Qur'an itu menggandengkan antara kesabaran dan kejayaan dan kebahagiaan. Wa jalal falaha nitajan lis-sabri, dan Al-Qur'an menjadikan kebahagiaan atau kejayaan itu adalah buah dari kesabaran. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan tambahkanlah kesabaran kalian,
Warabitu, dan ribatlah. Rabitu di dalam tafsirnya di jalan lain dikatakan aqimu alal jihad, itu tegakkanlah jihad. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian berjaya atau bahagia. Ayat ini jadi sabar dan menambah kesabaran kemudian berjihad itu tidak otomatis menjadikan kita ini mengalami kejayaan, karena Allah menggunakan kata la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian itu berjaya atau bahagia atau menang. Maka berarti ada yang perlu diperhatikan dalam sabar, menambah sabar, dan ketika ribat atau jihad. Itu yang perlu kita perhatikan kan. Dan ini semisal dengan ayat perintah di Ramadan itu kan juga gitu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu menjadi pribadi yang bertakwa. Berarti Ramadan tidak otomatis menjadikan seorang bertakwa. Nah, ulama menjelaskan kan ketika adab-adab Ramadan tidak dilakukan atau melakukan puasa Ramadan tidak sebagaimana dituntunkan, maka belum tentu akan mengantarkan kepada ketakwaan. Nah, ini sama juga. Kemudian fa'ala qafalah bi majmu'i hadhil umur. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ini menggandengkan kejayaan, kebahagiaan itu dengan apa yang terkumpul dalam perkara ini. Itu yang pertama. Jadi kejayaan itu adalah buah dari kesabaran. Kemudian yang kedua, sababul adami khusran. Sabar itu menjadikan seseorang terhindar dari kerugian. Hakamallahu bil khusrani ala banil insan illa man amana wa amila sholihan wa kana minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi kerugian bagi anak manusia. Jadi Allah sudah ngenas, sudah menetapkan bahwa anak manusia itu pasti merugi, illa kecuali siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Faqala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal asar, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassau bil haq, mereka saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassau bis sabar, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kesabaran ini menjadikan seseorang terhindar dari khusran, dari kerugian. Dan poin yang ketiga, husulul maghfirati wal ajril kabir. Kesabaran itu bisa menyebabkan seorang mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Rutibat al-maghfiratu wal ajrul kabir. Ampunan itu dijadikan sebagai akibat, ampunan dan pahala yang agung itu dijadikan sebagai akibat alal sabri, bagi kesabaran. Mal amali sholih, beserta dengan amal soleh. Sabar dan amal soleh itu membuahkan ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, illal ladzina sabaru wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabirun. Kecuali orang-orang yang sabar, mereka sabar dan beramal soleh, maka orang yang seperti itu, yang sabar dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dan pahala yang agung, yang besar. Sabar itu menjadi sebab seseorang mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar. Poin berikutnya, as-sabru thariqul jannah. Sabar ini adalah jalan menuju surga. Basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina yusbiru ala faqti ainaihi bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi kabar gembira bagi orang yang sabar ketika kehilangan dua matanya, kehilangan penglihatan dua matanya, dengan surga. Diberi kabar gembira surga bagi orang yang kehilangan dua mata dan dia bersabar. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Idza btalaitu abdi bi habibataihi fasabara awwattuhu minhumal jannah.
jika aku timpakan kepada hambaku terhadap dua perkara yang dia cintai kemudian dia bersabar, maka aku akan ganti baginya keduanya itu dengan surga. Di penjelasan hadis dikatakan bahwa habibah ini maksudnya adalah ainaihi, dua matanya. Di situ dikatakan yuridu ainaihi, yang dimaksud habibaihi, habibataihi itu adalah ainaihi, kedua matanya. Wala yuqbatu lil mu'minin safiyun min ahlil ard fayasbiru wa yahtasib illa kana lahul jannah. Tidaklah seseorang yang dicintai oleh seorang mukmin itu diambil oleh Allah. Yukbatu itu artinya dimatikan oleh Allah. Kemudian dia safiyun min ahlil ard, itu sesuatu yang dia cintai. Fayus biru, dia bersabar, wa yahtasibu, dan dia berharap pahala dari Allah, ila kecuali kana lahul jannah, dia akan mendapatkan balasan surga. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, mali abdi, tidaklah bagi hambaku al mukmin yang beriman, indi di sisiku, jazaun, yaitu pahala, idza qabtu safiyahu min ahli dunya, ketika aku matikan apa yang dia cintai dari ahli dunia, summa ikhtasabahu, kemudian dia itu berharap pahala, ila kecuali jannah. Jadi tidaklah apa yang dicintai, yaitu orang yang dicintai itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berharap pahala dari Allah, kecuali Allah akan berikan surga. Ini ada contoh konkretnya dibawakan oleh penulis. Wa hadhihi imra'atun basyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah in sabarat ala syar'i. Dan ini ada seorang perempuan, itu perempuan berkulit hitam, diberi kabar gembira oleh Nabi SAW dengan surga ketika dia bersabar ketika terkena epilepsi, ketika epilepsinya kambuh, ayannya kambuh. Fan Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu rahimahullahu qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan seorang perempuan yang jadi penduduk surga? Qultu, aku katakan, bala, tentu saja. Qala, maka kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu as-sauda, ini adalah perempuan hitam, atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia mendatangi Nabi kemudian berkata, inni usra'u, saya ini penderita ayan, wa inni atakassahu, kalau ayan kulabki kumat maka auratku tersingkap, atakasahu tersingkap, itu auratnya maksudnya. Fata'ullah li, mohonlah kepada Allah untukku, berdoalah pada Allah untukku. Qala, maka kata Nabi, in syi'ti sabarti, kalau kamu mau kamu bersabar, walakil jannah, dan bagimu surga. Wa in syi'ti, dan jika kamu mau, da'autullaha an yu'afika, aku akan mendoakanmu kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Faqalat, maka perempuan itu berkata, asbiru, aku memilih bersabar. Jadi tidak mau didoakan sembuh, tapi memilih bersabar. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, ini atakasafu, sungguhnya aku itu ketika ayanku kambuh, auratku tersingkap. Fata'ullaha li, maka mohonkanlah kepada Allah untukku, an la atakassafa, agar tidak tersingkap auratku ketika kumat. Fata'a laha, kemudian Rasul mendoakan untuk perempuan itu. Wa khataba ta'ala al-mu'minina wa bayyana lahum anna dukhulal jannah yusbiquhu ibtila'u. Allah Ta'ala memberi atau berbicara kepada orang beriman dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya untuk masuk ke dalam surga itu diikuti atau didahului dengan ujian. Wala budda minas sabri, maka tidak mesti bersabar ala dalika ibtila, yaitu mesti bersabar atas ujian-ujian tersebut. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira kalian itu akan masuk ke dalam surga?
walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang pada kalian semisal orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Maksudnya belum diuji. Apakah kalian akan masuk surga, mengira masuk surga padahal kalian belum diuji. Mashadhumul ba'sa'u wad-dharra'u. Jadi orang-orang terdahulu itu ditimpa oleh al-ba'sa, yaitu syiddatul faqr, kefakiran yang sangat luar biasa, wad-dharra, dan berbagai penyakit. Ini kesulitan, kesempitan, tapi di tafsirnya dikatakan bahwa al-ba'sa itu maksudnya adalah syiddatul faqr, wad-dharra itu adalah marid, sakit. Wa zulzilu hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan mereka juga ditimpa keguncangan, berbagai keguncangan. Jadi situasi yang sulit, yang berat, kemudian berbagai keguncangan, bahkan sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka itu berkata, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah? Ala, ingatlah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Berarti ini ujian yang luar biasa. Wan Ali bin Al-Husain rahimahullahu qala, beliau berkata, idza kana yaumul qiyamah nada munadin, ketika terjadi hari kiamat, seorang penyeru itu memanggil, liyakum ahlus sabri, untuk agar ahlul sabri itu berdiri. Fayakumu nasu minan nas, kemudian berdirilah sekelompok orang. Fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, intolaku ilal jannah, pergilah kalian menuju surga. Fatatalaqahumul malaikat, dan malaikat menjumpai mereka. Fayaquluna, mereka berkata, nahnu ahlu sabr, orang-orang yang diperintahkan masuk surga itu berkata, aku ini adalah orang-orang yang sabar. Qalu, kemudian malaikat bertanya, makana sabrukum, sabar kalian itu dalam hal apa? Qalu, mereka berkata, sabarna anfusana ala ta'atillah, kami ini sabar di atas ketaatan kepada Allah. Wa sabarnaha an maksiatillah azza wa jalla, kami bersabar menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka malaikat berkata, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fa ni'ma ajril amilin, surga itu adalah senikmat-nikmat pahala bagi orang-orang yang beramal. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khufatil jannatu bil makari, jannah surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa khufatin naru bis syahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi hal-hal yang sifatnya disukai oleh syahwat. Fa kaifa tadkhulul jannah biduni sabri alal makari, bagaimana mungkin akan masuk surga jika seseorang itu tidak sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Wa kaifa takin nafsaka an-nara biduni sabri anis syahwat, bagaimana jiwamu itu akan bisa menjauhi neraka tanpa sabar dari syahwat, Masya Allah, jadi teringat ya. Maka alangkah bahayanya, alangkah ruginya kalau anak-anak itu dari kecil hanya kita turuti, hanya kita ikuti apa yang menjadi kesukaannya, hanya mengikuti apa yang menjadi passionnya. Artinya anak-anak itu dari awal tidak berlatih untuk berusaha menjalani apa yang tidak disukai, padahal itu baik, padahal itu benar. Sebaliknya memperturutkan apa yang disukai, walaupun yang disenangi, yang membuat dia gembira, walaupun itu mendatangkan keburukan. Nah, sekarang ini pendidikan banyak bergeser ke arah di mana hanya mengikuti contohnya gaya belajar anak seperti ini, sehingga anak itu tidak bisa belajar kecuali dengan cara yang disukai. Sementara kalau kita lihat di riset ya, gaya belajar itu sebenarnya hakikatnya tidak ada, itu hanya berkenaan dengan saya lebih suka ini dan tidak menunjukkan secara yang lebih baik. Tapi kalau efek yang lebih jauh, lebih mendalam adalah ketika anak-anak itu tidak dilatih, tidak dididik untuk memaksakan dirinya mengerjakan sesuatu yang baik walaupun tidak disukai, akibatnya sangat panjang. Ya, ini karena jannah ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Yang tidak disukai ini kan berarti bukan setiap hal yang tidak disukai, melainkan itu kebaikan tapi tidak disukai, maka wajib bagi kita untuk berlatih memaksakan diri. Tidak disukai hawa nafsunya gitu. Ya, artinya ukurannya kan ini bermanfaat kan untuk akhirat.
bermanfaat akhirat, wajib bagi kita untuk mengupayakan. masukkan diri. Anak-anak tidur dengar adzan kan, bangun atau lanjut tidur gitu ya. Sedang main atau nonton apa kok ada panggilan yang lain, panggilan sholat atau panggilan belajar, milih apa. Saya jadi ingat kadang juga penggunaan apa itu, contoh ceritanya itu juga nggak pas ya. Mamanya ada anak kita itu ada yang tipikalnya ikan, masuk ikan disuruh Manjat dilatih pohon. dilatih Iya. apa namanya, terbang. Dan kalau ada contoh seperti itu, pasti dia nggak pernah belajar pengantar usul fikih, pengantar saja ya. Karena berarti kan kiasnya kias fasid dan kias yang tidak mungkin terjadi. Sehingga itu begitu orang mengikuti menandakan kemampuan berpikirnya rusak. Karena kan nggak mungkin, nggak mungkin harimau kucing merasa diri sebagai harimau, itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Harimau pengen terbang, itu nggak ada. Bahkan ketika jadi nama maskapai saja sering telat ya. Tapi yang apa ya, perlu diwaspadai ini ketika seorang kemudian membuat tamsil teman-teman tadi. Ya kalau ini ikan jangan disuruh manjat. Nah, menentukan bahwa anak ini ikan atau anak ini lombok misalnya itu. Iya. Iya. Selain Anaknya kok diperlakukan kayak hewan gimana? Bukan, artinya dia itu kan sudah apa? Iya. Sudah membatasi anak ini gitu loh maksudnya. Ya, artinya bahkan mengatakan anaknya itu ikan atau anaknya itu bebek atau anaknya itu monyet itu atas kan dasar apa? Sejak kapan bapaknya itu ikan? ya Allah. Iya. Artinya dia sudah membatasi bahwa anak ini kemampuannya ini, jadi jangan dipaksa untuk ini, jangan diarahkan ke ini misalnya. Itu kan ya itu kaitannya dengan bakat itu kan. Ada satu hal menarik, sebuah negeri, sekarang negeri ini cukup berpengaruh, pernah di sebuah masa sekitar 30-40 tahun yang lalu itu memilih dari warga bangsanya yang dianggap cerdas untuk mendapatkan beasiswa ke berbagai negara. Tapi beasiswanya itu dari negaranya sendiri, bukan dari negara tujuan. Tetapi mereka ini dikirim tanpa memiliki hak untuk memilih. Jadi dipilihkan. Jadi yang menentukan adalah negara. Ini dipilihkan. Ini belajar ini dan belajar bahasa Arab. Nah, maka dia harus menempuh itu, dan ternyata hasilnya mereka ini ketika pulang membawa semacam bekal ilmu yang sangat kuat, karena mereka memang tidak lagi memikirkan ini yang disukai apa tidak. Yang diwajibkan bagi mereka pelajari sampai mereka menjadi expert. Gitu. Kemarin ada diskusi tentang mana negara-negara yang sekian tahun terakhir ini selalu memiliki prestasi baik di tes PISA. Satu di antara kesimpulannya menarik. Ternyata negara-negara yang konsisten nilainya baik, maupun negara baru yang nilainya baik itu memiliki beberapa ciri. Pertama, mereka itu negara yang cenderung tidak memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mereka cenderung negara kecil. Dan ketiga, punya tetangga atau negara yang mereka anggap bisa mengancam mereka. Jadi negara besar atau tetangganya negara-negara besar yang berpengaruh, yang kalau mereka tidak bersungguh-sungguh, maka negara mereka akan menjadi negara yang tersia-siakan. Nah, makanya contohnya ada disebut beberapa negara itu ya di Indonesia itu cirinya sama. Artinya mereka tidak lagi berpikir ini passion saya, bukan. Karena itu kita jadi paham kenapa di sebuah negara tidak bisa matematika itu penyakit, bukan karena kecerdasan memang bukan kecerdasan numerik gitu. Dan nyatanya dengan itu setiap orang yang ada di negeri itu pasti bisa matematika. Karena ketika penyakit diobati, ada pusat rehabilitasinya gitu di negara itu. Masya Allah. Itu berarti transfer dari atasnya ke anak-anak yang akan dibina itu berarti bagus. Maksudnya tadi
Ini menjadi ciri-ciri rata-rata negara yang tidak punya sumber daya alam, kemudian ya karena negara menjadi sadar Iya. bahwa negara ini perlu bertahan, negara ini perlu eksis, maka Iya. sumber daya alam nggak ada, kemudian SDM juga terbatas, maka yang ada ini harus digarap secara sungguh-sungguh. Dan satu poin lagi, artinya negara itu mendasarkan kepada ilmu, bukan mendasarkan pada perdebatan tanpa dasar. Nah, yang menjadi sumber kekacauan itu ialah ketika debat itu marak tanpa dasar. Iya. Hanya mengandalkan menurut saya, bukan mendasarkan pada basis ilmu yang kuat. Makin sering berdebat maka makin lemah. Berbeda dengan diskusi yang mendasarkan pada ilmu. Wallahu a'lam. Bukan jidal tapi munadharah ya. Nah. Tukar pandangan. dan kata beliau fal hadisu yadullu ala annahu la tariqa lil jannati illa ghairil makari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan menuju surga kecuali illa ibarul makari, diibaratkan dengan hal-hal yang tidak disukai. Di annahu qala, karena itu dikatakan khuffat ai min jami'il jihati, maka dikelilingi dari segala sisi. Fa idza lam tarkib al makari lam tadkhulul jannah. Jika seseorang itu tidak bisa melampaui itu sesuatu yang dibenci itu, maka yang tidak disukai itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Fala yumkin dukhulul jannah illa bi ikhtiraqi al makari. Tidaklah mungkin seseorang itu akan masuk surga tanpa dia bisa menembus yang hal-hal yang tidak disukai tadi itu. Wala yumkin ihtiraquha, dan tidak akan mungkin menembusnya ila kecuali bisabri, dengan kesabaran. Wa amanar, adapun neraka, fa innaha khuffat bisyahawat, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Wala yumkin inqadul nafsi min dukhulil nar illa bisabri anil maksiat, dan tidak akan mungkin seorang itu bisa mencegah dirinya masuk ke dalam neraka kecuali sabar meninggalkan maksiat. Allah alam bisa pengintian kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang benar, dengan kesabaran yang lurus, dengan kesabaran yang didasarkan atas ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang tegak di atas agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.